Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Di rumah Allah yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, di saat di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, di bulan yang dipenuhi dengan rahmah, maghfirah dan itkum minan nar, bersama-sama kita sisihkan sebentar kesibukan duniawi kita. Bersama-sama mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah dengan bertambahnya umur, bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang kalau kita hitung tidak akan mampu menghitungnya, beriring sejalan lurus dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Mulia tidaknya kita di hadapan Allah tidak ditentukan seberapa banyak harta yang kita punya, seberapa tinggi jabatan yang kita sandang, seberapa tampan dan kuat fisik kita. Karena ukuran kemuliaan seorang hamba adalah nilai ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi kualitas ketakwaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, dan ini adalah anugerah besar yang hampir seluruh nabi menginginkan agar diri mereka menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika Allah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang seorang yang ahli ibadah, selama 1 tahun penuh dia berperang di jalan Allah, baginda Nabi kemudian matur kepada Allah, ya Allah, saya pingin sekali umat saya bisa seperti itu. Tapi sayangnya umat saya adalah umat yang aqsaru a'maran wa aqallu a'malan. Mereka adalah hamba-hamba yang umurnya pendek-pendek dan amalnya sedikit. Semuanya serba minimalis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan 1 malam kepada kita umat Nabi Muhammad, di mana kalau pada malam itu kita beribadah kepada Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat dan tidak ada gunanya, maka nilainya khairun min alfi syahrin, lebih bagus dibandingkan 1000 bulan. Ahmad As-Sawi dalam kitab Tafsir As-Sawi menyebut ukuran 1000 bulan itu adalah 83 tahun punjul 4 bulan.
Inilah kehebatan, fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bisa menjumpai Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Seorang tokoh tasawuf, Syekh Abil Hasan Asyadili, sebagaimana dikutip oleh Imam Ahmad As-Sawi, melakukan penelitian seumur hidupnya sehingga beliau dengan penuh kasih sayang memberikan bocoran kepada kita. Apabila Ramadan dimulai hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Tapi hampir seluruh ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar sengaja dirahasiakan oleh Allah agar kita menghidupkan malam-malam Ramadan mulai dari awal malam sampai akhir malam Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terus bagaimana para salafun as-salihun dalam mengisi Lailatul Qadar? Ada dua kelompok besar yang ada dalam dunia tasawuf. Yang pertama adalah mereka yang karena husnul adab kepada Allah tidak berani mengangkat tangan untuk meminta kepada Allah, karena bagi mereka sudah cukup Allah Maha Tahu tentang kita dan Allah telah memberikan seluruh yang kita butuhkan, sehingga mereka lebih menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mereka malu kepada Allah untuk memohon kepada Allah. Inilah yang disebut dengan husnul adab dari kalangan para sufi. Mereka membuat sebuah pedoman sebagaimana tercantum dalam hadis, man syaghalahul Qur'an an mas'alati a'taituhu ma u'tiya as-sa'ilin. Siapapun orangnya yang sibuk dengan membaca Al-Quran, wa fi riwayatin man syaghalahu dzikrah am mas'alati a'taituhu ma u'tiya as-sa'ilin. Siapapun orangnya yang sibuk mengingat aku, berzikir kepada aku, maka aku akan berikan kepadanya apa-apa yang terbaik yang aku berikan kepada para hamba-hambaku yang memohon kepadaku. Jadi mereka menyibukkan diri dengan berzikir sehingga mereka lupa untuk meminta kepada Allah, bahkan menyengaja dirinya tidak memohon meminta kepada Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang berdoa kepada Allah, juga berzikir kepada Allah, dan ini kebanyakan kita dan guru-guru kita. Bagi kelompok ini, memohon kepada Allah tidak berarti Allah tidak paham tentang kebutuhan kita. Memohon kepada Allah tidak menjadikan mereka su'ul adab kepada Allah, karena niat mereka memohon kepada Allah hanya untuk melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepada aku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Apalagi di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam sampai ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, ada satu ayat yang berbicara khusus tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sehingga kaum yang kedua ini gemar berdoa tapi tidak melupakan berzikir kepada Allah.
karena bagi mereka berdoa adalah beribadah kepada Allah. Bagi mereka berdoa bukan hanya untuk memohon apa yang mereka butuhkan, tapi berdoa bagi mereka menunjukkan bahwa diri mereka adalah seorang hamba yang faqih, seorang hamba yang zillah, seorang hamba yang iftikar kepada Allah, seorang hamba yang sangat butuh kepada Allah, seorang hamba yang hina di hadapan Allah, dan seorang hamba yang sangat merasa fakir di hadapan Allah, sehingga mereka menemukan kenikmatan dalam berdoa. Mereka yakin bahwa doa-doa mereka akan dikabulkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, setiap doa yang terpenuhi syarat, rukun dan adabnya pasti Allah kabulkan. Tapi bagi beliau, fima yakhtaru lakah la fima takhtaru li nafsikah, tergantung apa yang dipilihkan Allah untuk kita, bukan tergantung terhadap apa yang dipilih oleh nafsu keinginan kita. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktunya terserah Allah, bukan terserah hamba. Karenanya ada orang yang berdoa dikabulkan langsung, ada orang yang berdoa dikabulkan nanti di akhir hayatnya. Bahkan ada sebagian hamba yang tidak dikabulkan doanya di dunia, tapi diberikan di akhirat. Sebagaimana sebuah kisah, ada seorang hamba yang ketika dibukakan catatan buku amal kebaikannya, dia menemukan banyak sekali amal-amal kebaikan. Dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, saya tidak pernah merasa berbuat amal kebaikan ini, tapi ini kok banyak sekali kebaikan-kebaikan saya. Allah menjawab, itulah penundaan pengabulan doa-doamu di dunia yang saya berikan di akhirat. Menjerit hamba ini dan berkata, ya Allah, kalau tahu begitu maka saya akan berharap doa-doaku tidak dikabulkan di dunia, tapi diberikan di akhirat. Karena akhirat adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebagai akhir dari khutbah singkat ini, dalam dunia tasawuf, seorang hamba itu sudah menampaki maqam tinggi apabila dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Yang kedua, bila dia menyadari bahwa Allah adalah Tuhannya. Inilah yang disebut dengan ubudiyah dan rububiyah. Semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam. Wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu ta'ala huwa jawadun karim malikum barra'ur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.